Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Rahayu dengan NPM 0321181014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan Bogor. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. Jadi di RPP yang sudah saya buat ini ada di sini. Ya, di sini tuh sekolahnya adalah Madrasah Alia Negeri 1 Bogor. Mata pelajarannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelasnya kelas 11 semester ganjil. Materi pokoknya teks eksplanasi dengan alokasi waktu 6 kali 40 menit atau 6 kali pertemuan 6 jam dengan 45 menit atau setara dengan 2 kali pertemuan. Yang pertama di sini ada kompetensi inti, itu ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Di KI 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya KI 3 itu ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, eksplanasial, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan eksplanasial pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. Keempatnya, itu ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau KD dan IPK-nya. Di sini KD dan IPK dari KI 3 itu 3.3 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Dengan indikator pencapaian kompetensinya itu 3.31 memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Dan 3.3.2 itu menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. KD 4-nya itu 4.3 mengembangkan isi berupa permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Dengan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi itu ada 2. 4.3.1 menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan 4.3.2 itu menyajikan hasil teks eksplanasi. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre saintifik dan CLIL dengan model saintifik, peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan menyajikan hasil teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, bersahabat, atau komunikatif selama proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada yang ke D, itu materi. Materinya itu kan teks eksplanasi, itu berupa fakta dan pernyataan-pernyataan sebab akibat. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, yang pertama pengetahuan, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Selanjutnya yang E ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Di sini ada pendekatannya itu saintifik, model pembelajarannya active learning, dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya di sini ada media atau alat dan bahan sumber belajar.
Medianya itu ada box misteri, kantong urutan, dan lembaran teks eksplanasi. Medianya itu kan box misteri. Ini box misterinya. Jadi di dalamnya ini ada 5, 2, 3, 4, ada 5 soal yang dimana di sini siswa akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok dan satu persatunya mengambil salah satu dari kertas ini dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam sini. Yang kedua itu ada kantong urutan. Ini kantong urutannya. Nih, ini ada yang A, B, C, dan D. Jadi di dalam kantong-kantong ini siswa setiap kelompoknya itu tadi kan menjawab pertanyaannya. Nah, kalau yang ini mereka mengurutkan di mana teks eksplanasi ini sesuai dengan urutannya. Jadi nanti di sebelahnya sini, di belakang sini mereka mengurutkan teks eksplanasinya yang saya tampilkan di layar. Selanjutnya ada alat, yaitu papan tulis atau whiteboard, spidol, laptop, dan LCD. Yang ketiganya sumber belajar, itu ada 3. Yang pertama buku siswa bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017 karya Suherli. Dan yang kedua buku guru bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017 karya Suherli juga. Dan yang ketiga jenis-jenis teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia karya Kosasih E tahun 2014. Selanjutnya yang keempat, di sini ada kegiatan pembelajaran. Itu pertemuan pertama 2 jam kali 45 menit. Kegiatan awalnya yang pertama guru memasuki ruangan kelas dan memberikan salam seperti biasa. Yang kedua, peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Yang ketiga, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang keempat, guru memeriksa kehadiran siswa atau mengabsen siswa. Yang kelima, guru mengulas sedikit materi sebelumnya. Yang keenam, peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya atau tanya jawab. Jadi di poin ke-6 ini guru mengulas kembali materi yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya. Dan yang ketujuh, peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, metode, media, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, nilai karakternya ini termasuk religius dan rasa ingin tahu. Ada termasuk nilai religius dan rasa ingin tahu. Biasanya dilakukan dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan intinya itu ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan atau menyajikan. Yang pertama itu mengamati. Guru memberikan sebuah tayangan video terjadinya hujan. Yang kedua, peserta didik mengamati video terjadinya hujan. Yang ketiga, guru memberikan lembar kertas kosong. Nah, di sini nilai karakternya itu literasi. Yang kedua, menanya. Yang pertama, peserta didik bertanya jawab tentang video tersebut. Yang kedua, peserta didik memberi komentar terhadap video tersebut yang dihubungkan dengan teks eksplanasi. Ini nilai karakternya termasuk rasa ingin tahu. Selanjutnya menalar. Yang pertama, peserta didik duduk secara berkelompok atau heterogen, biasanya 3-4 orang. Yang kedua, peserta didik diberi waktu untuk membaca mengenai teks eksplanasi dari berbagai sumber. Di sini nilai karakternya itu kerjasama atau kolaboratif. Selanjutnya mencoba, itu ada 6. Yang pertama, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan menghampiri kantong urutan yang tadi. Yang ini perwakilan kelompoknya mengambil kantong urutannya, terus mengambil sebuah amplop yang ada di dalam kantong. Lalu mereka mendiskusikan kira-kira di dalam teks ini itu termasuk struktur apa ya, kayak gitu. Terus secara berdiskusi, peserta didik mencoba menganalisis informasi dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang didapat. Yang kelima, peserta didik mencoba menganalisis makna tersirat dalam teks eksplanasi.
Dan yang keenam, peserta didik mengurutkan hasil informasi urutan kejadian dan makna tersirat dalam teks eksplanasi yang didapat. Jadi setiap perwakilan dari siswanya itu ngambil yang A, B, C, D. Mereka ambil satu persatu, terus mereka mendiskusikan dulu ke teman-temannya. Lalu mereka maju ke depan dan mengurutkannya kembali dalam kertas ini. Itu termasuk struktur yang mana gitu dalam teks eksplanasi. Selanjutnya mengkomunikasikan atau menyajikan. Jadi peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Jadi menurut kami bagian A, B, C, D ini yang ada di dalam kantong A itu termasuk apa gitu, Bu. Dan yang kedua, peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. Jadi temannya yang sudah mempresentasikan ini dinilai kembali oleh teman yang lainnya. Ini nilai karakternya termasuk berpikir kritis, kreativitas, dan komunikatif. Di dalam RPP ini alokasi waktunya selama 70 menit. Selanjutnya kegiatan penutup, kegiatan guru. Yang pertama ada kegiatan guru bersama peserta didik, dan yang kedua kegiatan guru. Yang kegiatan guru bersama peserta didik itu guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nilai karakternya di sini termasuk kreativitas. Yang kegiatan gurunya ada 4. Yang pertama melakukan penilaian. Yang kedua, memberikan tugas kepada peserta didik untuk banyak membaca teks eksplanasi lainnya. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Yang keempat, menutup kegiatan belajar mengajar. Nilai karakternya termasuk HOTS. Nah, alokasi waktu dari kegiatan penutup ini selama 10 menit. Selanjutnya, pertemuan yang kedua itu 4 jam kali 45 menit. Tahapannya sama, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajarannya, yang kegiatan awal seperti pada yang pertemuan pertama, guru memasuki ruangan kelas dan memberikan salam. Selanjutnya peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Yang ketiga, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang keempat, guru memeriksa kehadiran siswa. Yang kelima, guru mengulas sedikit materi sebelumnya. Nilai karakternya ini ada religius dan rasa ingin tahu. Alokasi waktunya selama 15 menit. Kegiatan intinya itu ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yang mengamati, peserta didik mengamati contoh teks eksplanasi. Jadi nanti peserta didik itu diberi di layar itu teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi informasi, pengetahuan, urutan kejadian, makna yang tersirat yang ada di dalam teks yang ada di layar di depannya. Yang kedua, menanya. Yang pertama, peserta didik bertanya jawab tentang bagian-bagian pokok dari teks. Yang kedua, peserta didik memberi komentar bagian-bagian pokok teks eksplanasi yang dibahas. Ini nilai karakternya rasa ingin tahu. Selanjutnya, menalar. Peserta didik duduk secara berkelompok lagi, heterogen atau 3-4 orang. Yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi bagian-bagian pokok teks eksplanasi untuk selanjutnya dapat disajikan hasilnya. Ini nilai karakternya berupa kerjasama dan berpikir kritis. Selanjutnya, mencoba. Yang pertama, peserta didik mencoba menyusun hasil teks eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah diidentifikasi dan didiskusikan. Yang kedua, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan dan mengambil pertanyaan yang ada di dalam box misteri. Ini nilai karakternya berupa kreativitas. Selanjutnya, peserta didik mengkomunikasikan atau menyajikannya di depan kelas. Yang pertama, dengan cara peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil kerjanya dan mempresentasikan jawaban mengenai soal yang ada di dalam box misteri ini. Yang kedua, peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. Jadi misalnya nanti satu perwakilan dari kelompoknya maju, terus membuka ini, membacakan soalnya,
dan mereka langsung menjawab di situnya juga. Nah, nanti peserta didik yang lain memberikan komentar, menurut saya jawabannya bukan itu, kayak gitu. Nah, di sini nilai karakternya itu berupa komunikatif. Alokasi waktu selama kegiatan inti ini selama 150 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup. Itu ada kegiatan guru bersama peserta didik dan yang kegiatan guru. Kegiatan guru bersama peserta didik itu ada 3. Yang pertama, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya itu kegiatan guru seperti biasa melakukan penilaian, memberikan tugas kepada peserta didik untuk membawa contoh lain dari teks eksplanasi, baik dari koran, majalah, buku sumber lainnya. Yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan di minggu selanjutnya. Yang keempat, menutup kegiatan belajar mengajar. Di sini nilai karakternya itu ada kreativitas dan HOTS. Alokasi waktunya selama 15 menit. Selanjutnya, yang H itu ada penilaian. Teknik penilaiannya itu ada 3, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikapnya itu berupa observasi atau pengamatan, penilaian pengetahuannya berupa tes tertulis, atau tes lisan yang tadi di box misteri, dan yang penilaian keterampilannya adalah unjuk kerja. Bentuk penilaian unjuk kerjanya, lembar penilaian presentasi. Selanjutnya ada yang remedial. Itu pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Yang kedua, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal, atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Atau tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Yang keempat, nilai pengayaannya itu bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan, diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Siswa yang mencapai nilai diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Dan yang kedua, siswa yang mencapai nilai diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Di sini di RPP saya itu ada lampiran materi teks eksplanasinya. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap. Nama satuan pendidikannya MA Negeri 1 Bogor. Tahun pelajarannya 2021-2022, maaf. Kelas atau semesternya kelas 11 semester 1, mata pelajarannya bahasa Indonesia wajib. Itu ada kolom seperti ini. Lihat ya. Nah, ada nomor, waktu, nama, kejadian atau perilaku, butir sikap atau skor, dan tindak lanjut. Jadi di instrumen penilaian sikap ini ditulis setiap siswa ini sikapnya. Selanjutnya ada instrumen penugasan. Itu satuan pendidikannya MA Negeri 1 Bogor, mata pelajarannya bahasa Indonesia wajib, kelas 11. KD-nya 4.3 mengkonstruksi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Indikatornya 43.1 menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan 4.3.2 menyajikan hasil teks eksplanasi. Materinya teks eksplanasi. Contoh tugasnya, bacalah satu teks eksplanasi. Kemudian ikutilah instruksi di bawah ini. Yang pertama, tentukanlah mana yang merupakan pengetahuan, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, rubrik penilaian tugasnya seperti ini. Rubrik penilaian penugasan. Selanjutnya ada instrumen penilaian pengetahuan. Satuan pendidikan sama, MA Negeri 1 Bogor, mata pelajaran bahasa Indonesia wajib, kelas 11, materinya menganalisis dan memerankan dialog eksplanasi. Yang pertama, memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca.
Yang kedua, menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, LKPD-nya itu seperti ini. Ada 3 kolom, ada teks eksplanasi, makna tersirat, dan pesan. Rubrik penilaiannya, aspek yang dinilai ada dua soal. Aspek yang dinilai, yang pertama, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi sangat baik, itu skornya 4. Selanjutnya, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi baik, itu nilai skornya 3. Selanjutnya, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi kurang baik, itu skornya 2. Dan yang terakhir, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi tidak baik, itu skornya 1. Dengan soal yang kedua, peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun, sangat lengkap dan sangat sesuai dengan topik, itu skornya 4. Peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun, lengkap dan sesuai dengan topik, itu nilainya 3. Peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun kurang lengkap dan kurang dengan topik, itu skornya 2. Yang terakhir, peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun secara tidak lengkap dan tidak sesuai isi teks, itu skornya 1. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penilaian keterampilan. Satuan pendidikannya MA Negeri 1 Bogor, mata pelajarannya Bahasa Indonesia wajib, kelasnya kelas 11, materinya menganalisis dan memerankan dialog eksplanasi, kompetensi dasarnya 4.3, mengkonstruksi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Indikatornya 4.3.1 menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, dan 4.3.2 menyajikan hasil teks eksplanasi. Yang pertama itu ada lembar soal keterampilannya. Soalnya itu, yang pertama, susunlah bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Yang kedua, sajikanlah hasil teks eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun. Dan yang kedua, rubrik penilaiannya itu seperti ini. Ada dua soal tadi. Peserta didik, yang pertama, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi sangat baik, itu skornya 4. Yang kedua, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi baik, itu skornya 3. Selanjutnya, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi kurang baik, itu skornya 2. Dan peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi tidak baik, itu skornya 1. Yang soal yang kedua, peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun sangat lengkap dan sangat sesuai dengan topik, itu skornya 4. Peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun lengkap dan sesuai dengan topik, itu skornya 3. Peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun kurang lengkap dan kurang dengan topik, itu skornya 2. Dan yang terakhir, peserta menyajikan eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun tidak lengkap dan tidak sesuai dengan isi teks, itu skornya 1. Nah, selanjutnya ditulis tanggal Bogor 15 Juni 2021. Mengetahui Kepala MA Negeri 1 Bogor, Bapak Sungarsono MPD dengan NIP 1965505198903785. Dan Etika Rahayu SPD dengan NIP 19207081998030871. Nah, sekian penjelasan dari rencana pelaksanaan pembelajaran tentang materinya teks eksplanasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.